Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Pasyantar Nusa Putra. Saya dari SMA YPIP Petojo, kelas 12 IPA. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi laki-laki juga terbagi jadi dua, yaitu ada alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar berupa penis yang berfungsi sebagai alat kopulasi atau penyalur sperma. Di antara lain alat kelamin dalam itu yang pertama ada testis, tempat pembuangan sel kelamin jantan, dan hormon kelamin testosteron. Yang kedua ada saluran reproduksi, terdiri dari ductus epidermis, fase deferensi, ductus ejaculatorius. Saluran ini bersatu membentuk ductus ejaculatorium. Yang ketiga ada kelenjar kelamin, dilengkapi 3 kelenjar yang dapat mengeluarkan sekret atau semen. Ada fekulasi seminalis, ada kelenjar prostat, ada kelenjar bulbourethral atau ya biasa disebut Cowper. Alat kelamin wanita. Alat kelamin luar yaitu yang pertama ada labia mayor, bibir luar vagina yang tebal berlapiskan lemak. Yang kedua ada mons veneris, pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang tampak membukit. Yang ketiga ada labia minor. Nah, yang keempat ini ada klitoris atau tonjolan kecil disebut juga kelentit, yang biasanya tepat ada di atas jendolan vagina. Yang kelima ada orificum urethrae, yaitu muara saluran kencing tepat di bawah klitoris. Yang keenam ada himen. Nah, alat kelamin dalam yang pertama itu ada hidung telur atau ovarium. Ovarium biasanya berjumlah sepasang dan terletak di antara rongga perut. Ovarium juga diselubungi oleh kapsul pelindung yang mengandung beberapa folikel. Nah, yang kedua itu ada oviduk atau tuba fallopi. Tuba fallopi itu saluran oviduk menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Ujung oviduk berbentuk corong berjumbai-jumbai atau biasa disebut fimbria. Nah, yang ketiga itu ada uterus, rahim. Rahim tersusun atas 3 lapisan, yaitu premeterium, mesothelium, dan endometerium. Uterus pada manusia itu tepat berada di atas saluran vagina, yang itu adanya di dalam alat kelamin wanita. Ya. Lanjut ke mekanisme pembuatan gamet. Bisa dilihat di sini pembuatan gamet. Lanjut mekanisme oogenesis. Proses terjadi di bawah mempengaruhi FSH atau follicle stimulation hormone. Ya, yang ini siklus menstruasi dan hubungan dengan hormon yang berpengaruh. Siklus menstruasi itu dibagi beberapa fase. Ada yang namanya fase proliferasi, dikendalikan oleh hormon estrogen, dimulai pada hari ke-5 sampai hari ke-14 dari siklus setiap bulan setelah haid. Hipofisis anterioris sekresi FSH, follicle stimulating hormone. Yang kedua itu ada fase sekresi atau fase progesteron. Fase ini terjadi pada hari ke-14 sampai hari ke-28 dari siklus. Nah, yang ketiga itu ada fase menstruasi selama 4 atau 6 hari dalam satu siklus. Endometerium mengalami degradasi, darah, mukus, dan sel-sel epitel dikeluarkan sebagai darah haid dari rongga uterus ke vagina. Lanjut kita ke fertilasi dan kehamilan. Fertilasi adalah proses penggabungan sperma dan ovarium menjadi satu. Setelah ejakulasi dalam saluran reproduksi manusia, sperma akan tetap hidup dalam beberapa hari. Ovum akan tetap fertil selama 24 jam setelah ovalius. Sperma memasuki uterus, kontraksi pada dinding uterun akan membantu sperma mendekati ovum. Prokneleus jantan akan melebur dan prokneleus betina membentuk nukleus zigot yang disebut diploid.
Zigot akan tumbuh menjadi embrio di dalam uterus sejak terjadinya fertilasi hingga kelahiran. Tahapan terjadinya fertilasi. Perkembangan embrio di rahim. Sel telur yang sudah dibuahi akan mengalami pembelahan menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan akhirnya menjadi satu kelompok sel baru disebut fase morula. Nah, fase morula ini membentuk bola berongga disebut blastosit. Blastosit diferensi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu sel-sel keluar disebut troblast, sel-sel bagian dalam disebut embrioblast, rongga berisi cairan disebut blastosol. Proses perubahan morula menjadi blastoid disebut blastula. Blastosit kemudian turun ke uterus dan menanamkan diri di endometrium atau melakukan implantasi. Selanjutnya, embrioblast membelah diri menjadi satu kelompok yang sedikit menonjol dan diberi nama bintik benih. Sel-sel lapisan tromboblast mengeluarkan cairan sehingga antara troblast dan bagian bintik benih terpisah. Akan tetapi antara bintik benih dengan troblast masih berhubung pada satu tempat yang dinamakan selom. Stadium atau fase ini dinamakan fase blastula. Stadium blastula, benih bintik mengalami pertumbuhan sel dan membagi dirinya menjadi beberapa lapisan sel-sel yang berlainan sifatnya. Lapisan-lapisan itu antara lain ektoderma, endoderma, dan mesoderma. Saat embrio tumbuh, endoderma berkembang menjadi batas epitelium, gastrointestinium, alat pernapasan, dan sejumlah organ. Mesoderma bentuk peritoneum, otot, tulang, dan jaringan ikat lainnya. Ektoderma membentuk kulit dan sistem syaraf. Pembentukan membran embrio. Fase-fase pembentukan membran embrio. Hari ke-14 itu ada ruang amonium dan dasar embrio. Hari ke-12 itu mulai ruang aminon. Hari ke-28 muncullah atas namanya alantois dan tangkai tubuh. Fase ke hari ke-42 itu tumbuh yang namanya koroid, aminon, alantois, kantong kuning telur. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan janin per bulan. Bulan pertama itu panjang dan beratnya bisa sampai 0,6 cm. Perkembangan janin, tulang belakang dan saluran tulang belakang terbentuk. Calon tangan dan kaki muncul. Jantung terbentuk dan mulai berdetak. Pada bulan kedua, panjang dan beratnya itu mencapai 3 dan beratnya itu mencapai 1 gram. Perkembangan janinnya, mata muncul dan berjauhan letaknya, hidung pipih. Penulangan mulai terjadi, tubuh mulai ada tangan, kaki, dan jari jemari terbentuk sempurna. Pembuluh darah utama terbentuk, berbagai organ dalam berkembang. Di bulan ketiga itu bisa sampai 7,5 cm dan beratnya itu 28 gram. Mata berkembang sempurna, tetapi kelopak mata masih menyatu dengan mata. Hidung membentuk jalur dan telinga luar mulai muncul. Anggota gerak terbentuk sempurna dan kuku mulai berkembang. Detak jantung sudah bisa dideteksi. Pada bulan keempat, panjang dan beratnya itu bisa mencapai 18 cm dan beratnya bisa mencapai 113 gram. Proporsi kepala lebih besar dari tubuh. Wajahnya mulai berbentuk manusia dan rambut kepala mulai tumbuh. Kulit berwarna merah muda terang, beberapa tulang mengeras dan sendi terbentuk. Pada bulan kelima, panjang dan beratnya itu bisa sampai 25 sampai 30 cm. Beratnya pun itu tergantung penyuplaian difusi orang tua kepada janin. Itu beratnya bisa mencapai 227 sampai 254 gram. Proporsi kepala lebih besar dari tubuh, rambut-rambut halus mulai menyelubungi seluruh tubuh, kulit berwarna merah muda terang. Pada bulan ke-6, panjangnya mencapai 27 sampai 35 cm, beratnya pun 567 sampai 870 gram. Kepala agak proporsional, kulit keriput dan berwarna merah muda, kelopak mata terpisah dengan mata. Pada bulan ke-7, panjangnya itu mencapai 32 sampai 42 cm. Beratnya pun 100 sampai 113 atau
1135 sampai 1362 gram. Kepala dan tubuh lebih proporsional, kulit merah keriput. Pada bulan ke-7, panjangnya mencapai 41 sampai 45 cm, beratnya mencapai 2043 gram sampai 2270 gram. Lemak subkutan mengendap, testis turun ke skrotum, tulang kepala lunak dan keriput kulit berkurang. Nah, pada bulan ke-9 ini bisa disebut sebagai bulan pembukaan. Bulan ini panjangnya mencapai 50 cm, beratnya pun kisaran 3178 gram mencapai 3405 gram. Perkembangan janinnya, endapan lemak subkutan bertambah, lanugo mengelupas dan kuku tumbuh di ujung jari.